Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen manajemen investasi Ibu Uliatul Muawanah dan teman-teman yang saya sayangi. Di sini kelompok kami, kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang memahami manajemen investasi. Di sini saya Hizahimatul Aliyah sebagai moderator sekaligus pemateri utama, dan pemateri kedua adalah Fatimatul Maghfirah, dan pemateri yang terakhir ketiga Siti Nurbaiti. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang memahami manajemen investasi. Yang pertama, yang A, pengertian investasi. Investasi bisa didefinisikan sebagai komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan harapan memperoleh manfaat di kemudian hari. Yang B, tujuan investasi. Yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa datang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu, atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang. Yang kedua, mengurangi dampak inflasi dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau objek lain. Seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya adanya pengaruh inflasi. Yang ketiga, dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu. Yang C, proses investasi. Untuk memahami proses investasi, seseorang investor terlebih dahulu harus mengetahui beberapa konsep dasar investasi yang akan menjadi dasar pijakan dalam setiap tahap pembuatan keputusan investasi yang akan dibuat. Yang pertama, proses investasi adalah dasar keputusan investasi. Dasar keputusan investasi terdiri dari tingkat return yang diharapkan, tingkat risiko, serta hubungan antar return dan risiko. Proses yang kedua adalah proses keputusan investasi. Proses keputusan investasi terdiri dari 5 tahap keputusan yang berjalan terus-menerus sampai tercapai keputusan investasi yang terbaik. Proses yang ketiga, pemilihan strategi portofolio. Proses yang keempat, pemilihan aset dan pembentukan portofolio. Yang terakhir adalah proses pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Jenis-jenis investasi. 1. Berdasarkan asetnya. A. Real asset. Real asset yaitu investasi yang berwujud seperti gedung-gedung, kendaraan, dan lain-lain. B. Financial asset yaitu dokumen surat-surat klaim tidak langsung dari pemegangnya terhadap sebuah aktivitas real pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut. 2. Berdasarkan pengaruhnya. Jenis investasi berdasarkan pengaruhnya adalah investasi yang didasarkan pada suatu faktor-faktor yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari suatu kegiatan investasi. Jenis investasi berdasarkan pengaruhnya ini dibagi menjadi 2. A. Investasi autonomus yaitu investasi yang tidak dipengaruhi pada tingkat pendapatan yang sifatnya spekulatif. B. Investasi induced yaitu investasi yang dipengaruhi oleh kenaikan permintaan akan barang dan jasa dan dalam tingkat pendapatan. 3. Berdasarkan sumber pembiayaannya. Jenis investasi berdasarkan sumber pembiayaannya ini merupakan investasi yang didasarkan pada sebuah asal-usul investasi yang diperoleh. Jenis investasi ini bisa dibagi lagi menjadi 2 macam, yakni investasi yang bersumber dari modal asing dan investasi yang bersumber dalam modal dalam negeri. 4. Berdasarkan bentuknya. Jadi investasi yang berdasarkan bentuknya
merupakan investasi yang didasarkan pada suatu cara menanamkan investasinya. Dibagi menjadi dua. A. Investasi portofolio. Investasi portofolio yaitu dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga, contohnya seperti pada saham dan obligasi. Yang B. Investasi langsung yaitu bentuk investasi yang dilakukan dengan membangun, membeli total, atau mengakuisisi perusahaan. Kendala operasional investasi. 1. Laba kotor yang diperoleh terkait langsung dengan valuasi nilai pasar sehingga kejatuhan nilai pasar dari aset akan mengakibatkan penurunan drastis laba kotor relatif terhadap biaya. 2. Sulitnya mempertahankan kinerja pengelolaan investasi sehingga mencapai nilai di atas rata-rata dan pelanggan biasanya menunjukkan sabarannya kurangnya saat ini kinerja investasi yang buruk. 3. Sebuah gaji manajer investasi yang sukses sangat mahal dan memiliki kemungkinan dibajak oleh pesaing. 4. Pencapaian kinerja investasi atas rata-rata tergantung pada keunikan dari keahlian manajer investasi. Tetapi pelanggan tidak pernah mengabaikannya dan hanya cukup melihat keberhasilan perusahaannya, yang menyebabkan filosofi dan disiplin internal. 5. Analis yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba di atas rata-rata sering telah menetapkan kondisi keuangan sehingga mereka akan menolak tawaran pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan untuk mengelola portofolio. Masalah investasi dan solusinya. Masalah investasi dan solusinya. Investasi merupakan salah satu solusi atas masalah finansial masa depan. Meskipun begitu, dari 230 juta penduduk Indonesia, hanya 3% yang terlibat dalam investasi yang dilakukan secara perorangan. Hal ini disebabkan munculnya beberapa masalah yang menghadang langkah investasi. Berikut beberapa masalah umum yang sering terjadi. 1. Keterbatasan modal. Bila berbicara mengenai investasi, maka hal ini tidak terlepas dari penyediaan modal. Seringkali orang berpikir bahwa dana yang dibutuhkan untuk memulai investasi cukup besar, sedangkan penghasilan setiap bulan sangat terbatas. 2. Minimnya pengetahuan. Di samping masalah dana, tidak sedikit orang enggan berinvestasi karena minimnya pengetahuan mengenai investasi. Namun ini seharusnya tidak menjadi alasan bagi Anda yang serius ingin menyelamatkan nilai uang Anda, karena saat ini Anda dapat dengan sangat mudah mengakses informasi melalui Google, situs forum, hingga mengikuti seminar yang diadakan oleh para perencana keuangan. 3. Administrasi merepotkan. Bila dulu mengurus administrasi dalam investasi tergolong rumit, namun saat ini tidak demikian. Terdapat pilihan investasi dengan pengurusan administrasi yang mudah dan salah satunya adalah investasi reksadana. Cukup dengan membuka rekening di bank-bank yang menyediakan jasa pembelian produk reksadana, Anda dapat berinvestasi. Anda hanya perlu mendatangi bank dan perusahaan dengan bagian customer service dan sampaikan keinginan untuk membeli produk reksadana. Industri manajemen investasi. Manajemen investasi melibatkan begitu banyak pihak yang menunjukkan bagaimana kebutuhan kompleks industri ini. Selain karyawan yang membawa pelanggan datang ke industri pemasaran, ada juga petugas kepatuhan untuk memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan yang berlaku oleh perusahaan. Auditor internal untuk mengaudit sistem internal dan melaksanakan fungsi kontrol internal keuangan untuk mencatat transaksi